di kampung orang kaya. Badan terselip di kampung orang, biar bisa membawa diri. Jali, jali ini lagunya saya. Jali, jali ini lagunya. Kalau saya menyanyi, apa maunya? Jakarta, Jakarta, Jakarta bukan hanya milik orang-orang kaya. Orang-orang dari desa datang ke kota, berebut mencari mutiara di dalam kota Jakarta. Tetapi orang-orang Jakarta juga merampas tempat-tempat air, selokan-selokan yang tidak terurus, sehingga kemudian terjadilah banjir melanda Jakarta. Jakarta dibangun dan dirusak oleh orang-orang kaya dan juga oleh pendatang-pendatang baru datang ke Jakarta. Berbagai macam cara bisa digunakan untuk mempertahankan kondisi kesehatan ataupun untuk pengobatan seperti pijat akupunktur. Jangan batuk dulu, Ra. Udah tanya, Ra. Wajib masih batuk. Batuk aja hebat. Batuk dulu, Batuknya kecap sama jeruk nipis. Diminum. Dikit-dikit dulu. Kok dia minum cepat sembuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ya masuk aja. Mbak punya itu enggak jahe? Punya ada. Emang ada apa? Buat apa? Itu bapaknya lagi masuk angin. Oh iya, Mau bikin udang jahe. iya tuh jahe. Oh itu serainya ada, sama serainya juga ya? Ya boleh, boleh. Udah 2, 1 lagi ya? Semua juga boleh. Ntar habis. Nggak apa-apa kan di warung masih banyak. Masyarakat juga memilih senam sebagai media atau cara untuk meningkatkan kesehatannya ataupun menghilangkan atau mengobati beberapa keluhan penyakit yang sedang dialaminya. Dalam rangka mempertahankan kehidupan yang sehat, supaya tidak sakit ataupun ketika sudah merasa sakit, warga masyarakat masih banyak yang menggunakan sisa-sisa tradisi berkesehatan yang masih diingatnya. Mereka melakukan tindakan kesehatan sendiri di rumah sebagai tindakan pencegahan untuk pengobatan, rehabilitasi maupun promosi.
ini biar Apri selalu ingat kalau cuci tangan caranya begini, ya. Nih pakai sabunnya nih. Pertama-tama nih. Gosok-gosok begini, terus begini. Terus begini nih. Terus begini nih. Begini nih biar bersih. Kuman-kumannya pada hilang. Sampai begini nih. Nih. Kita ayo. Sini deh. Ayo makan. Pelayanan pengobatan diselenggarakan di Bidara Cina, Pulau Gebang, Kampung Sawah, Kalimati, Rawat Ratai, semuanya di Jakarta Timur, dan Warakas Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sesudah bakti sosial selesai, beberapa warga masyarakat yang berminat dan terpilih mengikuti pelatihan pengobatan tradisional agar dapat mempertahankan kondisi kesehatannya dengan cara-cara mandiri dan alami. Dapat melakukan pijat akupresur sendiri misalnya. Juga dapat menggunakan bumbu dapur sebagai obat dan tanaman berkhasiat obat yang ada di sekitarnya sebagai media kesehatan. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader terpilih, supaya mampu menjadi pelatih ataupun fasilitator, juga mampu melaksanakan pelayanan pengobatan di wilayahnya, maka mereka diberi pelatihan yang lebih mendalam di Taman Seringanis Bogor. Taman Seringanis Bogor adalah sebuah tempat yang menyediakan berbagai sarana pelatihan yang lengkap seperti contoh tanaman berkhasiat obat, latihan olah nafas prana, cara membuat instan, membuat minuman dan makanan yang dapat digunakan sebagai obat. Program ini dilakukan berulang kali, baik di Bogor maupun di tempat tinggal mereka masing-masing secara bertahap, hingga sampai pada pelatihan untuk karena tunas baru itu kan belum kuat, Bu. Dia akan mati duluan. Lebih baik kita potong. Karena pelayuan tadi membutuhkan nutrisi yang banyak. Tadi ada daun singkong, tapi daun singkongnya bisa dicampur dengan kedondong laut. Ini kedondong laut, nih wangi dan agak asam. Ini beluntas, agak sengir ya. Nah, ini untuk keputihan juga bisa. Ya, ini kenikir. Nah, ini kenikir, itu wangi juga. Ini pelancar kencing juga ya. Ya, jadi ini biasa toge untuk kesuburan. Nah, yang satu ini daun mengkudu. Daun mengkudu ini kalsiumnya tinggi, kemudian ada hormon estrogen. Hormonnya perempuan ya, hormon estrogen untuk kaum perempuan. Ini ada terinya, ada kalsium tinggi plus ikan teri, jadi anti keropos tulang. Ini kecombrang. Kecombrang. Jadi untuk mengharumkan keringat. Kecombrangnya mentah konje atau kecombrang ya. Nah, ini kecipir. Ini kecipir. Limun ini anti haus, siapa yang selalu haus, jusnya timun. Ini makanya dicampur ubi pemanisnya sebagai anti kencing manis juga, ubi merah. Nah, untuk pemanisnya juga pakai jagung manis. Itu pakai apa yang panjang? Nah, ini temu kunci supaya ngunci rahimnya, ibu-ibu tidak melorot rahimnya.
sel hati. Jadi wajib minum temulawak setiap hari menjelang tidur siang. Jadi siang, karena lever kerja atau dalam keadaan lemah pada jam 1 sampai jam 3. Jadi siang hari minum temulawak. Gini lah Bu, nah gitu. Masuk gini. Udah ketemu. Ayo kalau salah beda lagi loh ya. Karena diukur bener 4 jari dengan jari Anda semua ini, jangan jarinya orang. Jarinya masing-masing ya? Iya, jangan pinjam jarinya orang. Ya, ini satu jempol di samping tulang ini. enak banget. Aduh. Iya, ini sakit. Ayo siapa yang turun sini? Pijetin. Di mana letaknya gitu. Ayo semua, action kalau nanti gini loh. Dicendak. Masa gini yang ini. Oh gitu. Tidak apa? Pertemuan berkala juga diselenggarakan sebagai tindak monitoring terhadap realisasi program dan meningkatkan pemahaman arti penting tindakan kesehatan sebagai upaya self-care, yaitu tindakan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit. Itu misalkan ada imunisasi. Kalau untuk penyuluhan, ini kan ibu bisa lihat ya. Itu kan bisa dikaitkan dengan tanaman toga. Karena kalau misalkan ada anak cuma panas sedikit aja, itu kan bisa dengan tanaman toga ya. Misalkan ada, kalau depan bisa pakai cocor bebek ya. Cocor bebek ditempel atau di daun miana itu ya. Daun miana untuk misalkan kembung ya. Atau daun jarak. Sebenarnya manfaat toga di posyandu itu bisa diterapkan ya. Kalau memang ibu-ibu harus kreatif. Nama saya Ibu Sulaila, saya kader PKK di RW 04, saya kader posyandu juga, kader Sumanti juga. Waktu saya habis melahirkan, jadi saya waktu itu usia anak saya itu pokoknya baru melahirkan. Memang air susu pada saat saya mau menyusui anak saya keluarnya itu kurang lancar. Ibu mertua saya itu setiap hari selalu membuat sayur, memasakkan untuk saya itu sayur daun katuk. Alhamdulillah dengan saya selalu mengkonsumsi sayur daun katuk itu, ASI saya itu lancar sampai anak saya itu untuk menetes atau menyusui itu saya sendiri sampai keluar kadang saya suing sebelah sini keluar, sebelah sini keluar. Jadi itu benar-benar ini ada hasilnya gitu dengan mengkonsumsi sayur daun katuk. Program pencegahan penyakit dikembangkan secara simultan dan bersinergi dengan program-program warga yang sudah ada seperti Jumantik. Ini bagus, nggak ada jentik ini Bu, nggak ada, bersih, bagus. Selalu diusahakan biar bersih gitu. 2 hari sekali. Tempat minum burung, pot bunga, kalau ada pot bunga bisa. Mau jentik demam berdarah itu tumbuhnya di air bening. Pengajian, pertemuan PKK, posyandu, arisan, dan lain kegiatan seterusnya. Karena ibu mempunyai keluhan di lambung sini Bu ya, coba ibu terapi sendiri pada resikonya dari pusat. Kalau mau memang ibu sering mual di sini aja ya, posisinya ren 12 ren 6
ada 4. Jadi ini kalau rang 12 ada 4 jari sini. Ini begini. Salep nggak bisa pakai cocor bebek yang dibalur biar menghilangkan demam. Oh, Iya? mau obat di mana? Di bulog di mana? Oh, tinggal di Pulko. Di dekat kakaknya. Oh, Ibu akan ngajarin sekarang. Silakan. Namanya daun cocor bebek. Caranya bikin di tangan Bapak. Saya ajarin ya Pak. Ambil daunnya. Pas di tangan Bapak itu, misalnya kecil bagi 2 ya Pak ya. Terus dikeprek-keprek begini. Ya. Dilipat. Jadi kita bisa menempel di badan kita. Nah, gunanya untuk menurunkan panas. Nah, seperti tadi yang saya bilang. Nah, terus tempel ke yang ini tadi. Matanya jangan ditutup. Mata ini bisulnya jangan ditutup. Ini pengobatan alamiah. Jadi cari juga gampang, nggak susah-susah ya Pak ya. Pohonnya udah tahu ya Pak ya. Namanya cocor bebek. Melaksanakan kegiatan kerja bakti yang untuk mengantisipasi terjadi musim banjir. Juga sudah mulai menggalakkan penghijauan diantaranya tanaman herbal yang saat ini telah disupport penuh oleh tim Yayasan Taman Rengganis. Mudah-mudahan langkah kedepannya nanti kita sangat menghibur sekali agar penghijauannya lebih ditingkatkan kembali. Ya, saya sebagai Ketua RT 16 RW 4 Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saya berterima kasih atas kehadirannya Yayasan Taman Rengganis. Maka dari itu kegiatan sosial ini yaitu di satu sisi lingkungan dan kedua kesehatan dan apa yang dikegiatan di wilayah RT 16 dan Kelurahan Rawaterate sekitarnya kami sangat mendukung. Masyarakat kita ini kalau tidak diturun langsung seperti kegiatan ini kurang tahu. Saya sangat bangga antusias seluruh masyarakat RT 16 itu rutin kegiatan kerja bakti, yaitu setiap bulan suci Ramadan kurang 1 minggu ini membersihkan lingkungan, satu membersihkan lingkungan dan kedua membersihkan hati nurani. Nama saya Nurdin. Kebetulan di sini ada bantuan dari Yayasan Taman Rengganis dan Joanitel. Saya mewakili dari warga dan seluruh yang ada di sini. Tempat ini wilayah di daerah Pulau Gebang, RT 1 RW 5, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kabupaten atau Wali Kota Jakarta Timur. Kami ini di tempat garapan yang memang memerlukan bantuan. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga yang ada di sini. Dan ada tanaman-tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Dengan tanaman-tanaman ini membuat hidup warga yang di sini lebih sehat ke depannya. Saya Bu Tuti, pengurus PKK RW 04 Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung. Saya berada di sini di kebun percontohan tanaman obat yang ada di wilayah RT 016 RW 04. Berkat kerjasama Yayasan Rengganis dengan warga yang ada di RT 016 wilayah RW 04 ini, dengan menggandeng salah satu perusahaan yang ada di sekitar kami. Alhamdulillah ada perusahaan yang peduli juga dengan lingkungan yang ada di sekitar kami, itu wilayah RW 04. Sangat memberikan inspirasi buat masyarakat sekitar kami, ilmu yang diberikan, penyuluhan yang telah diberikan oleh Yayasan Rengganis terhadap warga kami sangat bermanfaat. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih terhadap Yayasan Rengganis yang telah memfasilitasi demikian, dan terima kasih atas bantuannya, atas partisipasinya terhadap lingkungan kami. Yuk kita sama-sama lihat yuk perkebunan kita yuk sama-sama. Nah ini Bu, nih kebun kita nih Bu nih yang sudah fasilitasin oleh Yayasan Rengganis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu buat kita semua. Ayo kita sama-sama budidayakan tumbuhan ini biar di rumah kita masing-masing juga bisa ada
dan mau bisa membuat kita bisa merawat kebun kita dengan baik, dikembangkan lagi di tempat lain ya Bu. Di tempat Ibu bisa nggak nanti bisa dikembangkan bisa ya Bu. Nah nanti kita sama-sama merawat kebun ini biar juga lebih baik dari sekarang. Maksudnya tanaman obat? Biar yang orang sakit. Biar yang orang sakit apa? Sembuh. Iya, ada apa lagi? Panas. Apa lagi? Pusing. Iya. Bisa pusing. Iya. Aku pernah juga Kak, sakit. Oke. Tara, apa yang Kakak pegang? Jeruk apa sih? Jeruk nipis. Jeruk apa? Jeruk nipis. Buat apa sih jeruk nipis itu? Ada yang buat batuk juga. Buat apa lagi? Iya, berarti ini dia solusinya. Siapa yang batuk tadi teman-teman? Kakak kasih solusi. Apa ini namanya? Jeruk nipis. Terus gimana ya Kak ya caranya? Biar dikasih garam. Dikasih apa? Garam. Dikasih apa lagi? Garam. Ambil pisau ya buat yang ini nih buat apa? Ini apa ini? Gelasnya harus dipotong tadi, terus jeruknya jeruknya dipersedot. Ada kecap, kasih kecap. Ya ini lihat. Kita lihat ada tanaman apa aja sih di taman obat ini. Kita lihat teman-teman. Ada yang udah bisa baca? Yuk kita lihat ada tanaman apa lagi ya teman-teman. Iya ini ada namanya nih kembang telang. Kembang telang. Iya. Begini masih jual bumbu dapur? Masih Kak. Masih laku? Bukan cuma diganti dengan itu yang saset-saset. Ibu masih pakai bumbu dapur? Waktu musim Maret? Masih. Hah? Ngulek gitu? Kan nggak praktis, beli aja 1.000 dapat 3. Enakan bumbu enakan bumbu sendiri daripada praktis. Ya syukurlah kalau masih menggunakan bumbu-bumbu asli. Tradisional ya Pak. Enakan yang asli. Tapi sebagai obat bisa dipakai nggak bumbu dapur? Jahe, lengkuas, bisa. Ini ya Pak? Ya itu apa lengkuas. Misalnya coba lihat lengkuas punya nggak sini? Punya Pak. Lengkuas bisa untuk apa sih kalau sebagai obat? Sayur asem bisa Pak. Untuk sayur asem. Kunyit ini. Ya. Ini kan bisa melonggarkan suara Pak kalau Iya, kunyit ya Pak. Iya. Terus kalau jahe, semuanya kita badannya lagi nggak enak, bisa buat bikin wedang jahe, ya kan Pak? Ketumbar punya? Ketumbar punya. Itu untuk lambung tahu nggak Ibu? Nggak tahu Pak. Nah itu untuk lambung. Diambil 1 sendok teh, tumbuk, seduh dengan air mendidih 1 cangkir,
Nanti airnya aja yang diminum. Itu untuk umum. Ya, ya mudah-mudahan semua masyarakat mesti menggunakan hemat ya, kan menghemat. Makasih banyak ya Pak Ya, ya. Ibu. Pendekatan sehat melalui cara-cara tradisional tidak banyak bedanya dengan pertunjukan wayang sebagai sebuah kesenian yang berhadapan langsung dengan arus deras globalisasi yang menerjang dan menelan habis tradisi masyarakat lokal. Banyak masyarakat yang masih memelihara dan memanfaatkan kesenian wayang sebagai kekuatan pemeliharaan jiwa yang sehat, arif, dan berkepribadian. Demikian juga halnya pengobatan tradisional yang juga masih banyak digunakan oleh masyarakat karena manfaatnya dapat membantu pemeliharaan kesehatan.